Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Seperti kesepakatan kita kemarin ya Bu, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Bu? Baik Bu, insya Allah saya siap. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu. Jika suatu kasus itu dikatakan bujukan moral, jika ada dua hal yang satu benar dan yang satunya salah menurut hukum. Sedangkan jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian, siapa saja pihak yang terlibat. Lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada di statusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Lalu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan tersebut terjadi dan apa penyebabnya serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi Kepala Sekolah TK Insan Kamil, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak terutama dengan Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalu saya selesaikan dengan musyawarah atau rapat majelis guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik, juga berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Bekerja sebagai tim akan lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian suatu masalah.
Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya butuh waktu Ibu sebentar terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan pada modul 3.1. Baik Bu, silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral. Melalui kondisi permasalahan itu dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Jika suatu kasus itu dikatakan bujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satunya salah menurut hukum. Sedangkan jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dengan cara melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Siapa saja pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, bagaimana efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Lalu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi inti permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah. Siapa yang terlihat dan efek dari permasalahan tersebut. Prosedur ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah, majelis guru, dan unsur-unsur lain yang terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan cara melakukan musyawarah bersama tim sehingga keputusan tersebut dapat diambil dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah di TKN 1 Kupitan, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pengambilan keputusan dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Karena untuk kasus dilema etika memerlukan analisis yang mendalam bersama tim sehingga memutuskan keputusan yang benar-benar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalu saya selesaikan dalam musyawarah bersama tim agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dan mufakat bersama tim agar dapat membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diputuskan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dalam keputusan tersebut. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.